Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa poin renungan sederhana yang ingin saya tawarkan kepada kita semua. Mungkin saya mulai dengan hal yang kecil yang mungkin tidak pernah dipikirkan. Orang Israel dalam bacaan pertama diungkap bersungut-sungut dan mulai marah kepada Musa karena mereka tidak sampai-sampai ke tanah terjanji. Setelah sampai baru tahu perjalanannya itu 40 tahun, dan mereka mulai protes, kenapa kami kau bawa keluar dari Mesir? Bukankah lebih enak di Mesir? Kami bisa makan ikan, makan daging. Kalau di sini di tengah padang gurun, kami cuma makan roti yang tidak ada rasanya. Mungkin pertanyaan kecilnya adalah, kenapa perjalanan orang Israel bisa sebegitu lama, 40 tahun? Menurut jawaban di Google, itu penyebabnya adalah karena pada zaman itu belum ada GPS, belum ada Google Map atau Waze, sehingga umat Israel itu mungkin jalannya di padang gurun itu muter-muter, bolak-balik ke titik yang sama dan sebagainya. Tidak ada jalan lurus yang jelas, karena kita tahu padang gurun ketika ada badai, maka mungkin jalanan di depan itu berubah ketika kena angin yang begitu besar dan mereka bingung. Layak dan sepantasnya ketika orang Israel mulai bersungut-sungut. Saudara-saudari, poin pertama saya adalah ini. Ada dua sikap orang ketika kita menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan hidup. Ada dua sikap orang. Sikap pertama adalah kita menjauh dari Tuhan. Itu sikap pertama. Marah-marah kepada Tuhan, protes. Why God? Why bad things happen to good people? Kenapa hal buruk terjadi kepada orang baik? Kita protes kepada Tuhan, bisa. Tapi sikap kedua adalah ketika kita menghadapi penderitaan, kesusahan, sakit, kita malah semakin datang dan semakin mendekat kepada Tuhan. 20 tahunan yang lalu ada sebuah peristiwa di paroki MBK atau di dekat Tomang sana ya, MBK. Ada seorang bapak aktivis gereja, prodiakon, merangkap juga dewan paroki, merangkap juga dia tim kur paduan suara paroki yang luar biasa. Pokoknya bapak satu ini sangat saleh, rajin doa, ikut ziarah, dan segala hal kegiatan rohani lainnya. Tiba-tiba terjadi suatu peristiwa. Anaknya sematawayang, suami istri ini punya anak satu, sematawayang, anak lelaki. Itu tak kena sakit apa, lalu pada usia 17 tahun, anak itu tiba-tiba meninggal dunia. Si bapak ini marah sama Tuhan. Dia protes sama Tuhan. Aku sudah melayani di gereja, aku sudah menyumbangkan harta milikku, aku sudah rajin doa, tidak kurang-kurang aku berziarah ke Gua Maria, baik di Jakarta, di Pulau Jawa, maupun mungkin ke luar negeri. Dia sudah berziarah ke sana kemari. Tapi anak yang dia cintai itu meninggal dunia. Maka dia ngambek sama Tuhan. Dia tidak mau lagi ke gereja. Dia berhenti melayani jadi prodiakon. Dia tidak mau lagi rapat dewan paroki. Dia unjuk rasa sama Tuhan untuk dia tidak bakar gereja ya. Minimal hanya protes-protes dan ngambek aja. 3 tahun dia nggak ke gereja. Tapi setelah 3 tahun dia datang ke gereja lagi. Dan waktu itu dia cerita kepada saya apa yang menyebabkan dia mau datang lagi, mendekat lagi kepada Tuhan. Di sebuah mall tiba-tiba ada anak kecil yang nyamperin dia, memberikan sebuah brosur seminar rohani.
Judul seminar itu adalah Angry to God is okay. Marah sama Tuhan itu gak apa-apa. Bapak itu tersentak ketika melihat brosur itu. Selama ini mungkin dia takut mengakui bahwa dia sedang marah sama Tuhan. Tapi ketika dia baca brosur itu, gak apa-apa kalau kau saat ini sedang marah sama Tuhan, ungkapkan saja. Tapi gara-gara dia baca itu, malah dia mencari seorang imam, kebetulan saya, lalu bercerita, lalu ngaku dosa, lalu akhirnya dia ke gereja lagi. Saudara-saudari, kalau kita sedang menghadapi kesusahan, penderitaan, sakit, dan mungkin ada perasaan kok Tuhan meninggalkan kita, itu perasaan yang wajar. Mengapa? Tuhan Yesus juga merasa begitu, ya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu biasa. Karena Tuhan Yesus pun mengalami itu. Tapi ini sikap pertama. Ketika kita menderita, kita menjauh dari Tuhan dan marah sama Tuhan. Tapi ada sikap kedua, yaitu mendekat kepada Tuhan. Dulu ketika saya kuliah di Jogja, saya punya kebiasaan. Kalau hari Senin itu ada ujian, sebagai mahasiswa teologi, Sabtu pagi saya biasanya naik motor ke Sendang Sono. Kalau Romo Didit lebih hebat, jalan kaki ke Sendang Sono, karena kakinya mungkin ada campuran kaki bebek juga dia, sudah kuat jalan ke sana kemari. Kalau saya naik motor Vespa, saya biasanya akan belajar tuh di pendopo di Sendang Sono. Saya belajar. Setelah saya ngantuk, saya tidur sebentar. Setelah saya tidur, saya ke depan Gua Maria Sendang Sono, lalu saya mulai berdoa rosario di situ sebelum saya pulang. Tapi yang menarik, ketika saya berdiri di depan patung Bunda, saya pasang lilin. Ada seorang bapak juga pasang lilin. Terus dia naruh kertas. Saya juga kekepoan sebetulnya. Saya mencoba melirik itu kertas apa, isinya apa. Saya kepo sebetulnya, nggak boleh sebetulnya. Tapi saya mencoba mengintip, saya kaget. Ternyata yang ditaruh oleh orang itu di depan patung Bunda dengan lilin bernyala, itu kertas judi togel. Dia komat kami berdoa, mungkin doanya jelas, minta supaya nomornya tebus gitu ya. Tapi ketika dia berdoa, saya juga makin kencang berdoa, Tuhan, jangan kabulkan doanya Tuhan. Apa jadinya nanti Bunda Maria kalau dia memberi kesaksian, saya mendapat berkat di Sendang Sono karena kertas judi togel saya tembus. Apa jadinya? Nanti kredibilitas Bunda Maria turun kalau menurut saya. Tapi pertanyaan besar adalah, kita itu cari apa sebetulnya dengan kita rajin berdoa, dengan kita datang kepada Tuhan menyampaikan doa kita melalui Bunda Maria? Kita cari apa sebetulnya? Apakah kita sibuk mencari pengabulan doa? Mungkin, ya, mungkin. Karena bagaimanapun berdasarkan hasil survei saya, acara-acara yang paling diminati oleh umat Katolik, setidaknya yang saya lihat di Jakarta, mungkin saudara-saudari kita yang Protestan juga sama, yaitu kalau acara-acaranya menjanjikan mukjizat dan pengabulan doa. Itu acara yang paling ramai dikejar-kejar, mau di Hotel Mulia, mau di Istora Senayan dan sebagainya. Pokoknya yang datang ribuan. Ya. Tapi sebetulnya apa yang kita cari? Ya. Dalam permenungan saya, yang kita cari sebetulnya bukan pertama-tama pengabulan doa. Kalau soal pengabulan doa, mungkin sebagian besar dari kita doanya juga belum dikabulkan sampai sekarang. Mungkin apa yang kita minta kepada Tuhan itu hasilnya nggak cocok dengan apa yang terjadi. Kita minta sembuh, tapi ternyata sakit itu harus kita bawa sampai mati. Kita minta keluarga kita sejahtera, tetapi hidup kita masih pas-pasan sampai sekarang.
Mungkin apa yang kita minta belum tentu cocok dengan apa yang terjadi. Maka buat saya sebetulnya yang kita cari bukan soal pengabulan doa. Yang kita cari adalah relasi dengan Tuhan, kesetiaan dengan Dia. Itu yang kita cari. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini, suster, romo-romo yang rajin datang ke sini, ini orang-orang yang setia ikut novena. Entah doanya dikabulkan atau tidak. Apalagi pasukan orange dari Pemda DKI ini, mau dikabulkan atau enggak, pokoknya tanggal 13 ke sini. Romo Didit, kalau Tuhan memanggil pun, sebentar Tuhan, saya mau novena dulu tanggal 13. Mungkin panggilan Tuhan juga dia tolak dulu, karena dia punya hati yang begitu mencintai Bunda Maria dan selalu datang ke tempat ini. Maka saya kira setiap kali kita berdoa, siapkanlah 3 sikap. 1, siapkanlah sikap untuk dapat mukjizat. Kita harus menyiapkan hati kita, karena takutnya hati kita ini gak siap untuk dapat mukjizat Tuhan. Bersihkan hati kita, terus tekun berdoa, siapkan hati kita, ya. Kita dapat mukjizat saat ini juga, saya masih percaya itu. Tapi siapkanlah sikap yang kedua, sabar. Mungkin pengabulan doa tidak sekarang. Orang Jawa itu punya istilah sakdek saknyet. Kalau kita pengen apa-apa, ada orang-orang yang sukanya itu sakdek saknyet. Minta sekarang, kudu dikasih sekarang. Itu kita gak sabar. Mungkin pengabulan doa Tuhan dari Tuhan itu berapa tahun lagi. Seorang gadis Katolik berdoa, Tuhan, kenapa saya sampai sekarang belum dapat jodoh Tuhan? Umur saya sudah lewat 30. Kata teman-teman, lu cepat kawin karena hampir expired katanya. Tolong Tuhan kasih aku jodoh yang seiman. Gak bakalan tuh cara pengabulan Tuhan tiba-tiba dari sakristi keluar cowok Katolik pakai rosario, will you marry me? Mukjizat Tuhan kayaknya gak kayak gitu. Mungkin ini cewek Katolik disuruh ikut OMK dulu, ikut paduan suara Katolik, bersahabat, pacaran 2 tahun, 4 tahun kemudian baru nikah. Pengabulan Tuhan dari doaku 4 tahun yang lalu terjadi. Maka setiap kali kita berdoa harus punya kesabaran. Mungkin waktu Tuhan beda sama waktu kita, tapi bersiaplah sikap yang ketiga. Kehendak Tuhan berbeda 100% dengan permintaan kita. Siapkanlah itu. Waktu ibu saya sakit di rumah sakit Carolus, kanker usus perdarahan. Perdarahannya parah, depan belakang. Obat, segala macam obat sudah dicoba. Transfusi sudah dicoba. Lalu dokter memanggil saya dan abang saya. Dipanggil ke ruangan. Romo, saya ingin menjelaskan kondisi ibu. Kondisi ibu sepertinya sudah berat, kata dokter itu. Terus gimana dok? Ada beberapa kemungkinan, kata dokter. 1, mari kita operasi, kita potong ususnya ibu. Tapi menurut tim dokter, itu akan mempercepat kematian ibu, kata dokter. Jadi mungkin akan ada kematian di meja operasi. Ya udah, gak usah dok, kita skip pilihan pertama, operasi. Kemungkinan kedua, kata dokter, ada obat Romo yang kita bisa infuskan, masukkan ke infus, jadi ibu tidak terasa obat itu masuk. Tapi obat ini, minta maaf Romo, sangat jarang dan mahal. Berapa dok harganya? Saya tanya. Sekali infus 1 hari 20 juta rupiah. Kalau keluarga mau dan mampu, mari kita usahakan. Saya langsung saling pandang sama abang saya, seperti saling mengukur isi dompet masing-masing. Kuat gak kita? Kuat gak kita?
Terus kemungkinan ketiga, kalau memang keluarga nggak mau ambil obat itu, ya sudah, kita transfusi saja dan kita kasih ibu penahan rasa sakit, morfin untuk nahan sakit. Kalau sampai batas sudah nggak bisa ditransfusi, mungkin baik dibawa ke rumah, ditungguin sampai ibu berangkat. Itu kata dokter. Maka lalu saya segera ambil keputusan saat itu juga sama abang saya, dok, tolong siapkan obat itu. Pokoknya usahakan ibu saya sembuh. Ya. Lalu setelah tanda tangan, saya pulang ke Samadi, ke Klender. Masuk kamar, apa yang saya lakukan? Saya bikin buku Misa Requiem, kematian ibu saya. Lihat apa yang saya lakukan. Di satu sisi saya berjuang dengan obat yang mahal itu, saya pengen ibu saya sembuh. Apapun saya lakukan untuk ibu sembuh. Abang saya juga begitu niatnya. Tetapi di satu sisi yang lain, saya juga berjaga-jaga. Mungkin doa saya bukan kehendak Tuhan. Maka lalu saya menyiapkan buku Misa Requiem ibu saya. Padahal ibu saya masih hidup di Karoles. Akhirnya 4 hari di infus obat itu, ibu saya berangkat ke surga. Seakan-akan ibu saya tahu isi dompet anaknya. Udah cukuplah 4 kali saja saya berangkat ke surga. Saudara-saudari, yang mau saya katakan apa? Ada 2 jenis iman. Iman yang besar dan iman yang benar. Iman yang besar itu ketika kita susah, ketika kita sakit, ketika kita menderita dan punya salib kehidupan, kita gedor hati Tuhan, terus berdoa, terus minta supaya terjadi pengabulan, minta supaya terjadi mukjizat. Saya suka ditanya sama umat saya, Romo, novena apa yang paling manjur Romo supaya doanya terkabulkan? Waduh, ini pertanyaan susah, saya bilang. Tapi kalau saya harus menjawab, mungkin doa-doa yang terkait permohonan lewat Bunda, saya bilang. Kenapa? Bunda Maria itu punya akses ke Tuhan Yesus secara personal. Itu pasti dia punya akses jalan khusus, ya. Kalau istilahnya di Dufan itu punya fast track, punya jalan cepat untuk bisa sampai kepada Yesus. Ada seorang cek-cek di Mangga Besar, tahu ya ibu bapak cek-cek pacarnya Cip-Cip. Cek-cek itu pernah cerita sama saya, Romo, saya punya keyakinan teologi, tolong cek keyakinan saya benar atau enggak. Surga itu katanya pintunya ada 2, kata dia, pintu depan dan pintu belakang. Pintu depan itu yang jaga Santo Petrus. Kalau kita mati, nama kita akan dicek di buku kehidupannya Santo Petrus. Kalau nama kita sudah ada, boleh masuk ke surga. Tapi kalau nama kita belum ada, kita disuruh ke api penyucian. Itu pintu surga bagian depan. Tapi kalau orang Katolik, khususnya yang rajin ziarah, rajin doa melalui Bunda Maria, jangan takut. Surga itu punya pintu dapur, kata dia. Yang jaga Bunda Maria. Karena surga itu kan perjamuan abadi, pasti ada dapurnya Romo, kata dia. Yang jaga Bunda. Jadi kalau kita ditolak di pintu depan, jangan langsung buru-buru ke api penyucian Romo, panas, kata dia. Si Cek itu sok tahu juga sebetulnya sih. Tapi menarik teologinya. Lalu kalau kita ditolak dari pintu depan, ke belakang dulu, PDKT sama Bunda. Bunda, aku bantuin apa Bunda di dapur? Mungkin nimba air, mungkin potongin buncis, mungkin buang sampah. Pokoknya nanti kalau udah bantu-bantu Bunda, bilang sama Bunda, Bunda, aku boleh masuk nggak ketemu Tuhan Yesus di dalam? Sebentar aja Bunda. Nah, Bunda Maria itu biasanya nggak tegaan. Harusnya belum ada mukjizat terjadi di Kana, tapi karena nggak tegaan, Bunda Maria minta sama Yesus terjadi mukjizat. Maka saya kira kayak keyakinan Cek itu menarik juga ya. Terus dia tanya, benar nggak Romo keyakinan saya tentang 2 pintu surga? Ya udah, nanti kalau Cek mati duluan, kasih laporan sama saya ya, surga pintunya ada berapa, saya bilang gitu.
saya nggak berani menyangkal, nggak berani juga mengiyakan, karena ya misteri itu buat kita. Tapi buat saya ada iman yang besar, ada iman yang benar. Iman yang besar minta gedorani Tuhan, tapi iman yang benar seperti doa Yesus di Taman Getsemani, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Poin terakhir yang saya ungkap di sini adalah terkait pesta salib suci. Itu adalah soal teologi kemakmuran dan teologi salib. Kadang-kadang kita berpikir soal berkat Tuhan, itu selalu kita kaitkan kalau kita hidupnya baik-baik saja. Ketika kita sejahtera, berarti Tuhan lagi sayang sama kita. Ketika kita lagi sehat, itu bukti Tuhan sayang sama kita. Ketika Anda tubuhnya lengkap sempurna, ini Tuhan sayang sama kita. Kita berpikir seakan-akan yang sakit Tuhan lagi gak sayang. Yang mungkin punya keterbatasan seperti teman-teman yang difabel, kenapa Tuhan gak sayang sama mereka? Ini sebetulnya keyakinan yang harus kita kritisi. Karena saya kira Tuhan itu menyayangi semua. Dan bukti Tuhan sayang bukan perkara yang secara fisik, secara material bisa diukur. Kalau rezekinya banyak, waduh, terima kasih Tuhan, begitu besar cintamu kepadaku. Tahun 2000 ada peristiwa bom di gereja Santa Ana Duren Sawit. Kalau ada umat Santa Ana pasti ingatlah. Lagi khotbah, Romo Suryo lagi khotbah, tiba-tiba ada bom. Ya. Memang sepertinya tidak ada yang meninggal dunia, tetapi korban kakinya harus diamputasi itu ada beberapa. Karena pas di posisi umat lagi banyak di situ. Ya. Seminggu sesudah kejadian bom, saya datang ke lingkungan, mengulas peristiwa itu, mencoba memahami dalam terang iman peristiwa itu artinya apa. Tiba-tiba ada seorang ibu yang sangat pengen sharing, memberi kesaksian. Romo-romo, saya pengen memberikan kesaksian. Oh silahkan Bu, tumben-tumben orang Katolik berani memberi kesaksian. Biasanya spesialisasi orang Katolik itu diem, nggak berani, itu namanya kesaksian. Ini dia ngotot memberikan kesaksian. Begini Romo dan teman-teman Bapak Ibu, hari itu saya harusnya pergi ke gereja Santa Ana Duren Sawit, dan saya biasanya satu keluarga itu pasti duduknya di kanan belakang di mana ada bom itu pasti. Tapi entah kenapa hari itu saya nyegat bajai di jembatan Kalender, Bang ke gereja, dia bilang gitu. Terus ibu itu langsung naik ke bajai. Dia mungkin sibuk apa, dia nggak ngeliatin jalan, tapi oleh sopir bajai nggak dibawa ke gereja Santa Ana Duren Sawit pagi itu. Dia dibawa ke gereja Keluarga Kudus Rawamangun, karena jembatan Kalender itu ke kiri ke Duren Sawit, ke kanan ke Rawamangun. Sampai Rawamangun ibu itu ngomel, Bang, kok dibawa ke sini? Kan harusnya gereja Santa Ana Duren Sawit. Lah emang ibu tadi bilang gereja mana? Yang saya tahu gereja di sini Bu. Gereja Katolik bukan Bu? Iya gereja Katolik. Nah sama Bu, Tuhan Yesusnya sama, kata dia gitu. Lalu ibu itu habis gereja makan di mall Arion Selamat. Ya, Romo, kami satu keluarga merasa Tuhan Yesus sayang sekali sama keluarga kami. Apa jadinya kalau kami dibawa ke gereja Santa Ana, mungkin keluarga kami sudah jadi korban bom, kata dia. Terus dia tanya, Romo, apa Tuhan Yesus sedang nyamar jadi sopir baja ya Romo ya? Dia bilang gitu. Terus saya bilang sama ibu itu, Bu, puji Tuhan ibu selamat, puji Tuhan satu keluarga sehat. Tapi jangan sharing ini keras-keras di depan korban bom ibu ya, gak enak. Takutnya korban bom berpikir gara-gara Tuhan Yesus lagi sibuk narik bajai ke Rawamangun, Tuhan Yesus gak nolongin umat yang di Santa Ana Duren Sawit.
Seakan-akan Tuhan cuma sayang sama keluarga ibu, sama yang di sono Tuhan gak sayang. Saudara-saudari, apakah penderitaan kita bukti bahwa Tuhan meninggalkan kita? Menurut saya enggak. Apakah sakit kita tanda bahwa Tuhan tidak sayang sama kita? Menurut saya enggak. Pesta salib suci, salib Tuhan ditinggikan. Kata ditinggikan hari ini itu artinya tiang salibnya dinaikkan, ditinggikan. Itulah jalan keselamatan. Mungkin kalau sekarang ini kita sedang punya salib dan punya derita, mohonlah supaya salib itu ada jalan keluarnya. Saya ikut berdoa dan berharap untuk Anda. Tapi kalau misalnya salib dan sakit itu harus kita bawa sampai mati, Anda tidak sendirian. Tuhan Yesus sudah memulainya. Tuhan Yesus sudah mendahuluinya. Dan dia tetap berkata, bukan kehendakku. Dan terakhir dia berkata, selesailah sudah. Maka mari kita setia dengan salib kita. Semoga salib hidup kita bisa selesai di dunia ini. Tetapi kalau salib itu harus kita bawa terus, mungkin itulah jalan penyucian hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.